Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan tema Smart Irrigation System. Dengan anggota saya sendiri sebagai moderator Juan Agra Pradana Putra dengan NPM G1A02385. Kemudian saya, Aulia Ramadhani dengan NPM G1A02343. Lalu ada saya, Habib Adlam Harpen dengan NPM G1A023025. Saya Lydia Veronica dengan NPM G1A023009. Saya Muhammad Sahlan Habibi dengan NPM G1A023058. Nah, jadi untuk latar belakangnya, penyiraman tanaman secara manual sering mengabaikan tingkat kelembapan tanah yang sebenarnya, sehingga menyebabkan pemborosan air atau kekeringan pada tanaman. Nah, perkembangan teknologi Internet of Things menawarkan solusi dengan sistem penyiraman otomatis berbasis sensor kelembapan tanah. Sistem ini bekerja dengan membaca kadar kelembapan, mengaktifkan pompa saat tanah kering, dan menghentikannya ketika kelembapan sudah cukup. Selain menghemat air, teknologi ini mendukung konsep smart agriculture yang menekankan efisiensi dan keberlanjutan, serta memungkinkan pemantauan kondisi tanah secara real-time melalui perangkat digital. Nah, jadi untuk rumusan masalah pada kelompok kami, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem berbasis Internet of Things yang dapat mengukur tingkat kelembapan tanah secara real-time. Nah, yang kedua, itu bagaimana sistem tersebut dapat melakukan penyiraman otomatis berdasarkan kondisi kelembapan tanah yang terdeteksi oleh sensor. Nah, yang terakhir itu bagaimana hasil pengujian menunjukkan efektivitas dan efisiensi sistem dalam membantu proses penyiraman tanaman agar lebih tepat guna dan hemat air. Nah, untuk selanjutnya oleh teman saya, ini dia. Kemudian ada tujuan masalah. Yang pertama itu merancang dan membangun sistem berbasis Internet of Things yang mampu memantau tingkat kelembapan tanah secara real-time menggunakan sensor kelembapan. Kemudian yang kedua itu menguji kinerja sistem dalam mengoptimalkan penggunaan air serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyiraman tanaman. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan mekanisme penyiraman otomatis yang dapat bekerja berdasarkan data kelembapan tanah yang terdeteksi, sehingga penyiraman dilakukan sesuai kebutuhan tanaman. Kemudian ada manfaat masalah. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemantauan kelembapan tanah dengan adanya sistem otomatis yang mampu menampilkan data secara real-time. Kedua, membantu menghemat penggunaan air melalui mekanisme penyiraman otomatis yang bekerja sesuai dengan tingkat kelembapan tanah yang terdeteksi oleh sensor, sehingga penyiraman dilakukan secara tepat dan tidak berlebihan. Ketiga, meningkatkan efektivitas proses perawatan tanaman karena sistem ini dapat bekerja secara mandiri tanpa pengawasan terus-menerus. Menyiram dilakukan secara tepat dan tidak berlebihan. Keempat, menjadi sarana penerapan dan pengembangan teknologi IoT di bidang pertanian, khususnya dalam mendukung konsep smart farming yang efisien, modern, dan ramah lingkungan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan alur kerja dari sistem yang telah kami buat melalui flowchart diagram. Flowchart dimulai dari start, kemudian sistem melakukan proses inisialisasi. Di tahap ini, LCD, relay, sensor, dan beberapa pin input-output dipersiapkan agar siap digunakan oleh program. Selanjutnya, sistem masuk ke proses pembacaan nilai sensor ketinggian air. Data sensor ini akan menjadi dasar keputusan apakah pompa harus menyala atau tidak. Setelah mendapatkan data sensor, sistem akan menampilkan informasi tersebut ke dashboard. Informasi yang ditampilkan antara lain, mode sistem otomatis atau manual, status pompa on atau off, nilai kelembapan air saat ini, threshold, batas atas dan batas bawah, kemudian status LED indikator. Kemudian flowchart masuk ke tahap pemilihan mode. Sistem menyediakan dua mode, yaitu otomatis dan manual. Jika mode otomatis yang dipilih, sistem akan membandingkan nilai sensor dengan dua parameter, Hmax batas atas dan Hmin batas bawah. Jika kelembapan air lebih tinggi dari Hmax, maka sistem memutuskan untuk mematikan pompa atau menyalakan LED high, indikator penuh. Jika kelembapan air berada di bawah Hmin, maka sistem akan mengaktifkan pompa, menyalakan LED low, indikator kosong.
Setelah mengambil keputusan, status pompa dan LED akan ditampilkan kembali ke dashboard agar pengguna mendapatkan informasi real time. Kemudian jika mode manual dipilih, pada mode manual pengendalian pompa sepenuhnya dilakukan oleh pengguna, yang artinya pengguna bisa menyalakan atau mematikan pompa kapan saja melalui dashboard. Kemudian sensor tetap membaca kelembapan air, tetapi tidak mempengaruhi kondisi pompa. Data pompa dan LED tetap diperbarui dan dikirim ke dashboard agar pengguna selalu mengetahui kondisi terbaru. Kemudian pada akhir program, setelah semua proses selesai, sistem kembali ke awal untuk membaca sensor lagi. Kemudian lanjut ke alat dan bahan pada sistem kami. Yang pertama ada laptop Arduino Uno DIP 3 16x2 LCD module with I2C. Kemudian soil humidity sensor 2 kali. 2 CH relay module. Kemudian DC pump, USB cable, jumper cable, breadboard board 1, resistor 1K, 10K, dan 220 ohm, 5 buah. Ini belum kan? Ini belum kan? Kemudian untuk metode project, di sini kita ada 3, analisis kebutuhan sistem, perancangan hardware, dan perancangan softwarenya atau kode programnya. Lalu ada analisis kebutuhan sistem. Komponen yang digunakan dalam sistem ini meliputi yang pertama ada Arduino sebagai pengendali utamanya. Kedua ada sensor kelembapan tanah yaitu soil moisture sensor yang membaca ke kadar air di tanahnya. Kemudian ketiga ada pompa air mini sebagai akuator penyiramnya. Kemudian ada relay sebagai saklar otomatis untuk menghidupkan atau mematikan pompa. Lalu ada LCD 16x2 12C sebagai tampilan status sistem. Kabel jumper dan breadboard untuk koneksi komponennya. Lalu masuk ke perancangan hardware. Yang pertama di situ ada pin A0 Arduino untuk membaca nilai analog dari sensor kelembapan tanah untuk menentukan kondisi tanah kering atau lembabnya. Kemudian ada pin D2 Arduino, output digital mengendalikan relay yang mengaktifkan atau mematikan pompa airnya. Kemudian ada LCD 12C terhubung ke SDA atau A4 dan SCL atau A5 menampilkan nilai kelembapan tanah dan status pompa on atau off-nya. Lalu ada sensor kelembapan tanahnya, yaitu untuk mendeteksi kadar air tanah. Nilai kecil sama dengan tanah basah, kemudian nilai besar sama dengan tanah kecil yang dibaca oleh lewat A0. Kemudian ada relay 5 volt sebagai saklar elektronik untuk menghubungkan atau memutuskan arus pompanya, dikendalikan dari D2. Kemudian ada pompa DC menyiram tanaman ketika sensor mendeteksi tanah kering atau mati saat tanah cukup lembab. Power supply atau baterainya sebagai sumber daya sistem menggunakan baterai pengatur tegangan ke 5V-nya. Semua komponen memakai common guard. Lalu ada breadboard, media perakitan sementara untuk penghubung komponen. Setelah berhasil diuji, dapat dipindahkan ke PCB untuk instalasi permanennya. Baik untuk perancangan software, yaitu program ini dibuat dengan bahasa pemrograman C++ atau Python pada Arduino IDE. Logika utamanya adalah membaca nilai sensor menggunakan analog read atau A0 dengan rentang nilai 0 sampai 1023. Yang kedua, mengontrol pompa air berdasarkan nilai kelembapan yang terbaca. Yang ketiga, menampilkan informasi pada LCD tentang status pompa dan tingkat kelembapan. Baik, di sini ada gambaran untuk hasil proyek kami. Lalu di sini untuk hasil proyeknya, nilai analog sensor atau A0 berkisar antara 0 sampai 1023. Nilai rendah mendekati 0 menunjukkan tanah basah karena konduktivitas.
Lalu nilai tinggi mendekati 1023 menunjukkan tanah kering karena konduktivitas. Persentase kelembapan dapat dihitung secara sederhana dengan rumus kelembapan sama dengan 100 dikurang nilai sensor per 1023 dikali 100. Oke, di sini dapat dilihat untuk tabelnya. Lanjut kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem, IoT untuk monitoring kelembapan tanah dan otomatisasi penyiraman terbukti bekerja secara baik. Sensor kelembapan tanah berhasil membaca kondisi tanah secara real time dan menampilkan kategorinya, yaitu high, mid, and low pada LCD 16x2 situasi. Sistem secara otomatis menyalakan pompa saat tanah kering dan mematikannya saat tanah kembali lembab. Pengujian menunjukkan sistem responsif, stabil, serta mampu menyiram tanaman secara efisien dan hemat air sesuai kebutuhan kelembapan tanah. Oke, baik, segitu saja untuk presentasi dari kelompok 8. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.